Tes 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 tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bashid Farhan Mursidan, NIM 1918113 dari kelas B. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang malware dan malcode. Modus kejahatan di dunia cyber saat ini sangat beragam. Teknik yang digunakan oleh penyerang pun semakin beragam dan kompleks. Berbagai serangan tersebut melibatkan malicious software atau yang biasa disebut dengan malware, yang merupakan suatu program jahat. Ancaman malware dan penyebarannya bisa melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu menyebarkan malware dengan cara menyisipkan di sebuah aplikasi atau file tertentu. Pengertian malware. Malware adalah singkatan dari malicious software. Malware adalah sebuah software yang dirancang dengan tujuan yang membahayakan, menyusup atau merusak sebuah komputer. Malware juga bisa didefinisikan sebagai kode berbahaya. Software ini bisa melumpuhkan atau mengganggu operasi sebuah sistem, memungkinkan hacker untuk mendapat akses ke informasi rahasia dan sensitif serta memata-matai komputer serta juga memata-matai pemilik komputer itu sendiri. Untuk selanjutnya itu pengertian malcode. Malcode merupakan singkatan malicious code yang merupakan semua program yang membahayakan termasuk makro atau script yang dapat dieksekusi dan dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Saat ini, malware digunakan oleh peretas topi hitam dan pemerintah untuk mencuri informasi pribadi, keuangan, atau bisnis. Malware juga digunakan secara luas terhadap situs web pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan informasi seperti identifikasi pribadi atau detail, nomor bank atau kartu kredit, dan kata sandi. Program dirancang untuk memantau penelusuran web pengguna, menampilkan iklan yang tidak diminta, atau mengalihkan pendapatan pemasaran afiliasi disebut perangkat pengintai. Program perangkat pengintai tidak menyebar virus, melainkan sebaliknya, mereka umumnya dipasang dengan memanfaatkan celah keamanan. Jenis malware menurut perilakunya. Yang pertama yaitu backdoor. Backdoor merupakan teknik hacker yang dapat mengakses ke suatu sistem tanpa melalui autentikasi normal atau menggunakan login terlebih dahulu dan berusaha agar tidak terdeteksi oleh pengguna. Botnet. Botnet adalah teknik pembuka akses suatu sistem oleh penyerang dengan semua komputer terinfeksi. Botnet akan menerima suatu instruksi yang sama dari server milik penyerang. Downloader. Downloader adalah suatu kode jahat yang bertugas untuk mengunduh kode jahat lainnya. Penyerang menginstal downloader ketika mendapatkan akses ke sebuah sistem. Program downloader ini akan menginstal kode jahat tambahan. Untuk yang selanjutnya yaitu launcher. Launcher adalah program jahat yang digunakan penyerang untuk menjalankan program jahat lainnya. Launcher ini menggunakan teknik non-tradisional untuk menjalankan program jahat lainnya agar tidak terdeteksi dan penyerang bisa mendapat akses lebih dalam ke suatu sistem. Rootkit. Rootkit adalah suatu kode yang didesain untuk menyembunyikan keberadaan kode lainnya. Rootkit dipasang penyerang bersama malware lainnya untuk dapat mengakses jarak jauh serta membuat kode sulit terdeteksi oleh korban. Jenis malware selanjutnya yaitu scareware. Scareware adalah suatu jenis malware yang dibuat untuk menakuti korban agar mau membeli sesuatu.
virus. Biasanya scareware memberi informasi ke pengguna bahwa ada kode jahat dalam sistemnya. Dalam satu-satunya cara dengan membeli software tersebut. Namun software tersebut hanya mampu menghapus scareware tersebut. Untuk jenis malware selanjutnya yaitu worm atau virus. Worm atau virus adalah sebuah program yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya secara mandiri dan menyebar dengan cepat pada jaringan komputer melalui port keamanan yang terbuka. Worm dapat dikatakan evolusi dari virus karena worm memiliki karakteristik yang hampir sama dengan virus. Perbedaannya, virus bergantung pada program, sedangkan worm sebaliknya. Worm tidak bergantung pada program. Untuk selanjutnya yaitu contoh penyerangan menggunakan malware. Untuk yang pertama, STUXNet. Kasus serangan malware STUXNet terjadi pada tahun 2010. Malware ini menyerang sistem industri yang menggunakan perangkat lunak dari Siemens dan sistem operasi Microsoft Windows. STUXNet mampu menyebarkan malware melalui USB. Selain itu, STUX juga mampu menembus komputer yang tak terhubung ke internet. Hasilnya dapat mencuri data dan mengendalikan supervisory control and data acquisition atau SCADA, sehingga mampu menghentikan sebuah proses industri. Terdapat 62.867 komputer yang terinfeksi dari beberapa negara dengan jumlah terbesar yakni negara Iran. Untuk contoh penyerangan malware selanjutnya yaitu Dark Hotel. Malware ini ditemukan pada tahun 2007. Sesuai namanya, malware ini berada di hotel-hotel mewah yang biasanya ditempati oleh para pejabat dan pebisnis penting. Malware ini tersembunyi di Wi-Fi hotel yang biasanya digunakan oleh pengunjung yang menginap. Kasus ini pun ditemukan di hotel di Korea Selatan, China, Jepang, dan Rusia. Istilah dark hotel sendiri berasal dari kelompok anonim yang diduga otak di balik dark hotel tersebut. Kelompok tersebut akan mencuri kata sandi dan kekayaan intelektual korban. Untuk selanjutnya yaitu WannaCry ransomware. Pada Mei tahun 2017 lalu, WannaCry menyerang komputer yang menjalankan sistem operasi Windows. Diperkirakan menjangkit sekitar 300.000 komputer. Pihak di balik serangan ini diduga menggunakan Eternal Blue, exploit milik Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat alias NSA yang dicuri pada tahun 2016 lalu dan dibocorkan oleh grup yang disebut The Shadow Broker. Ketika menginfeksi, WannaCry akan mengenkripsi file korban yang ada di dalam komputer, membuat mereka tidak dapat menggunakan atau mengaksesnya. Untuk selanjutnya yaitu spyware Pegasus. Kasus ini terjadi pada November tahun 2019. Contoh spyware buatan perusahaan Israel. NSO Group diduga sebagai otak dari peretasan WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang. Yang menjadi korban yaitu diplomat, pembangkang politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. WhatsApp mengatakan bahwa NSO Group menyusupkan Pegasus melalui video call WhatsApp. Pegasus melakukan inisial data, ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif, dan menahan komunikasi yang dikirim dan diterima dari perangkat korban. Serangan spyware
Serangan spyware Pegasus ini juga sulit terdeteksi. Hal ini karena Pegasus tidak menguras habis baterai perangkat korban, memori, dan menggunakan data yang sedikit sampai pengaturan self-destruct ketika ketahuan sistem keamanan smartphone. Selanjutnya yaitu Rotten SCS. Malware ini ditemukan oleh para peneliti keamanan dari Checkpoint Mobile Security pada tahun 2018. Malware ini telah menginfeksi hampir 5 juta smartphone dari beberapa merek terkenal. Rotten SCS menyamar sebagai aplikasi sistem Wi-Fi service dan telah terinstal sebagai aplikasi bawaan pada smartphone baru dengan merek Honor, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung, dan Gionee. Cara kerja dari malware ini pun cukup sistematik. Rotten SCS mampu terhubung langsung dengan server utama dan kontrolnya untuk mendapatkan daftar komponen sebenarnya yang berisi kode-kode berbahaya. Setelah itu, malware ini langsung mendownload dan menginstal kode-kode tadi dengan menggunakan izin download without notification yang sama sekali tidak membutuhkan interaksi pengguna. Selanjutnya yaitu Petya. Serangan malware Petya ini terjadi pada Juni tahun 2017. Petya ini awalnya menyerang di sebuah perusahaan di Ukraina. Kemudian Petya menyebar di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Di Eropa dan Amerika, negara yang paling berdampak adalah Ukraina. Pasalnya, serangan Petya mampu mematikan sistem pemantauan radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, kementerian, bank, dan sistem kereta di Ukraina. Serangan ini bersifat memeras. Pasalnya, Petya akan mengunci akses di komputer dan meminta tebusan berupa Bitcoin agar akses bisa kembali dibuka. Di Indonesia, Kominfo Rudiantara meminta kepada masyarakat untuk waspada atas serangan Petya. Selanjutnya yaitu Blueborne. Penelitian dari Armis Labs tahun 2017 lalu melaporkan temuan malware yang menyerang lewat fitur Bluetooth bernama Blueborne. Malware ini memanfaatkan celah pada fitur penghubung perangkat tersebut. Hasilnya, pengguna gadget secara tidak sadar akan terinfeksi malware tersebut. Penyebaran malware ini juga cepat. Ketika sebuah perangkat terinfeksi Blueborne, maka malware tersebut bisa langsung menyebar ke perangkat terdekat yang fitur Bluetooth-nya dalam keadaan aktif. Untuk selanjutnya yaitu pencegahan terhadap malware. Untuk yang pertama yaitu jangan membuka spam email dari sumber atau pengirim yang tidak jelas. Kedua yaitu jangan mudah tergiur oleh pop-up iklan yang muncul tiba-tiba dan menyebut memenangkan hadiah atau undian dalam web yang Anda kunjungi. Untuk yang ketiga, scan terlebih dahulu sebelum menyalin file dari perangkat penyimpanan seperti USB, flash disk, hard disk, memory card, dan lain-lain. Yang keempat, menginstal antivirus yang bagus dan update secara berkala. Yang kelima, hati-hati mengunduh file dari situs yang ilegal. Yang keenam, jangan mematikan firewall dalam komputer yang terhubung dengan internet. Untuk yang ketujuh, yaitu selalu membuat jadwal teratur untuk update dan scan pada komputer atau laptop Anda. Untuk yang kedelapan, selalu memeriksa removable media yang dihubungkan ke komputer. Kesembilan, mencari situs yang memiliki akses online terenkripsi untuk transaksi penting. Untuk 10, berhati-hati ketika berada di dunia internet. Yang terakhir, melakukan penyaringan informasi atau data yang diterima. Untuk pemanfaatan malware dalam keamanan, yaitu malware dan malcode dapat digunakan untuk hal yang positif,
Contohnya yaitu exploit. Exploit adalah perangkat lunak yang akan menyerang kerapuhan keamanan yang spesifik. Banyak peneliti komputer menggunakan cara ini untuk mendemonstrasikan bahwa suatu sistem memiliki kerapuan, dan juga peneliti yang bekerja sama dengan produsen perangkat lunak tersebut yang bertugas untuk mencari letak kerapuan dari perangkat lunak tersebut. Jika menemukan kerapuan dari perangkat lunak tersebut, akan dilaporkan kepada pemilik software, sehingga pemilik software dapat melakukan tindakan agar kerapuan itu dapat ditutup. Untuk terakhir, sekian dari saya. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.